Kali ini saya mau sharing tentang penyakit HIV, karena dalam praktek saya sehari-hari, saya sering mendapatkan pasien-pasien HIV positif pada anak-anak muda yang datang dengan berbagai infeksi oportunistik yang perlu perawatan khusus untuk rawat inap. Dan yang menyedihkan bagi saya adalah jika saya mendapatkan kasus HIV positif pada anak-anak masih remaja, usia sekitar 15 sampai 20 tahun. Ini sangat menyedihkan bagi saya karena di usia mereka yang semuda itu sudah terkena HIV, dan saya bisa membayangkan bagaimana perjalanan mereka ke depannya yang sangat mengkhawatirkan. Karena kebanyakan dari mereka ini kalau datang itu dengan kondisi yang sangat menyedihkan, dengan tubuh yang sudah sedemikian kurus. Ini membuat saya membayangkan, bisakah anak ini survive ke depannya? Karena memang HIV ini untuk menjadi survive itu bukan cuma obat yang dibutuhkan, bukan obat saja yang kita butuhkan untuk bisa mengobati lalu menghilangkan HIV, tapi juga dibutuhkan gizi yang baik, lingkungan kehidupan yang baik, menghindari hal-hal yang bisa menimbulkan infeksi karena pola hidup yang tidak sehat. Karena itulah ketika melihat mereka datang dengan kondisi yang sudah sedemikian kurus, kemungkinan mereka datang adalah dari kondisi ekonomi lemah. Sehingga bayangkan ke depannya dengan kondisi ekonomi yang lemah, bagaimana mereka bisa survive untuk melawan kuman HIV. Hal-hal inilah yang sering membuat saya merasa sedih dan khawatir dengan melihat anak-anak muda di usia yang masih 15 tahun, di bawah 20 tahun, sudah terkena HIV lalu datang dengan kondisi tubuh yang kita bilang itu sudah mengalami kurang gizi. Dan memang dalam perawatan itu ada yang berhasil kita selamatkan dan ada yang tidak berhasil kita selamatkan. Ada yang pulang, kemudian ada yang kembali masuk, kemudian tidak berhasil juga kita selamatkan. Jadi banyak faktor yang berperan untuk survive-nya seorang penderita dengan HIV. Bukan hanya minum obat ARV saja, tapi juga gizi mereka harus baik. Kemudian pola hidup mereka harus bagus, dalam arti lingkungannya harus mendukung, lingkungan yang sehat, kemudian pola makan yang sehat, pola hidup yang sehat, dan sangat memperhatikan masalah-masalah di usia muda ini, karena ini adalah generasi penerus kita yang akan menjadi generasi penerus di kemudian hari. Karena itulah perlu perhatian khusus untuk anak-anak muda ini, bagaimana caranya agar mereka bisa paham tentang HIV ini, tentang penyakit HIV ini, dan bagaimana perjalanan dari HIV dan bagaimana efeknya kepada mereka sendiri di kemudian hari. Dan dari laporan yang ada terakhir tahun 2023 itu dikatakan pasien dengan HIV itu ada sekitar 500-an ribu, dan dari 500-an ribu pasien positif HIV itu pada usia 15 sampai 20 tahun itu ada sekitar 3,4% dari 500 ribuan itu. Jadi itu berarti kalau dihitung sekitar 17-an ribu anak-anak usia 15 sampai 20 tahun yang menderita HIV. Karena itu, ini perlu menjadi perhatian kita semua untuk bagaimana anak-anak muda ini, anak-anak remaja ini bisa menghindarkan diri dari pergaulan bebas, termasuk seks bebas ini, kemudian menggunakan sosial media dengan baik, tidak tergoda dengan segala bujuk rayu yang menggoda sehingga membuat mereka akhirnya terjatuh ke dalam pergaulan seks bebas yang membuat berisiko terkena penyakit HIV. Dan kalau seandainya pun harus melakukan hubungan seksual, diperhatikan betul bahwa HIV ini penularannya adalah lewat hubungan seks yang tidak aman. Hubungan seks yang tidak aman itu apa? Hubungan seks yang tidak aman itu adalah melakukan hubungan seks tanpa menggunakan kondom. Itu salah satu yang dapat menyebabkan resiko terkena HIV. Kemudian yang kedua adalah berganti-ganti pasangan. Tidak dengan satu pasangan saja, jadi berganti pasangan lagi, seperti itu. Karena kita tahu bahwa HIV di stadium awal, pada fase awal, itu tidak akan menimbulkan gejala. Sehingga kita tidak tahu orang ini kena HIV atau tidak. Jadi ketika berhubungan dengan orang ini, kemudian di lain hari, kemudian di lain bulan kita ganti di berhubungan dengan orang ini, maka itu meningkatkan resiko untuk terkena HIV. Karena itu perlu diketahui perilaku seks yang benar, yang aman itu bagaimana, sehingga dengan demikian mencegah. Tapi tetap diharapkan, disarankan agar anak-anak muda tetap
menjaga perilaku mereka untuk tidak melakukan seks bebas, untuk tidak melakukan hubungan seks di luar pernikahan, untuk demi masa depan mereka sendiri, fokus untuk masa depan mereka sendiri. Karena itu buat anak-anak muda, mari kita belajar untuk fokus dengan masa depan, dengan berhati-hati dalam bersosial media, dan berusaha menguatkan diri untuk menjauhkan diri dari perilaku melakukan hubungan seksual sebelum pernikahan, dengan berusaha lebih mendekatkan diri dengan Tuhan, berusaha lebih aktif dalam melakukan hobi-hobi. Dengan demikian diharapkan sex drive tersebut, dorongan melakukan hubungan seksual tersebut bisa dihindari. Demikian sharing saya hari ini, bisa menjadi perhatian kita semua, sehingga menjadi ingatan buat kita agar berhati-hati dalam pergaulan, agar berhati-hati dalam melakukan hubungan seks, sehingga bisa terhindar dari penyakit yang satu ini.